Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Crypto Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin, dan tentunya dalam kondisi prima. Baik, pada video kali ini teman-teman ya, admin akan membagi informasi lagi kepada teman-teman sekalian. Banyak ya yang sepertinya menghina platform baru daripada Bryce, yaitu platform marketplace web 3-nya. Banyak sekali yang mencaci maki teman-teman ya. Kenapa? Karena katanya nggak guna teman-teman ya. Katanya Bryce itu ngeprank, gagal bawa Bryce to the moon. Tapi ingat teman-teman ya, sekali lagi ingat apa yang admin katakan, Bryce itu pasti pump teman-teman ya. Ingat, Bryce itu bakalan pump, tapi tidak tahu kapan ya. Oke, jadi teman-teman perlu ketahui ya, bahwa salah satu project yang mendasari saya sebenarnya untuk menyimpan Bryce dalam jumlah yang cukup besar itu adalah ini teman-teman ya, web 3-nya Bryce. Kenapa? Karena dengan adanya project web 3 ini, itu menandakan bahwa Bryce itu adalah salah satu token yang bisa kita katakan sebagai token atau kripto generasi ketiga setelah Ethereum dan setelah Bitcoin ya. Bitcoin kan generasi pertama, kripto generasi pertama, kemudian Ethereum itu adalah kripto generasi kedua, dan Bryce itu adalah generasi ketiga. Kenapa? Karena rata-rata produk ya, rata-rata produk daripada Bitger Bryce itu sudah mulai berbasis web 3. Bahkan Bryce ini luar biasanya itu mampu membuat semacam website ya, yang namanya marketplace. Bayangkan ya, dengan menggunakan teknologi web 3, Bryce itu menciptakan marketplace yang nantinya memfasilitasi penjual dan pembeli properti untuk melakukan transaksi. Dan itu akan menggeser pasar tradisional yang selama ini pasar real untuk penjualan dan pembelian pembelian dan penjualan properti itu dari pasar tradisional ke pasar online, yaitu menggunakan teknologi platform web 3. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa marketplace web 3 Bryce yang launching kemarin 25 Juni itu menjadi salah satu produk luar biasa dalam dunia cryptocurrency. Tapi ingat ya, platform ini ketika dia rilis, ketika dia launching, itu akan bersifat kosong teman-teman ya. Itu akan bersifat kosong karena tentunya akan diisi oleh penjual dan pembeli. Jadi kalau tidak ada penjual dan pembeli di platform ini, maka platform ini bakalan dikatakan gagal. Makanya Bryce tidak to the moon. Nah, kita tidak bisa langsung memvonis ya. Kita tidak bisa langsung memvonis platform web 3 ini menjadi salah satu platform yang tidak berguna, karena memang baru rilis kemarin teman-teman ya. Kita tunggu lah ya 1 2 3 bulan ke depan bagaimana pergerakannya, apakah diminati oleh banyak investor. Nah, ketika diminati oleh banyak investor, maka harga Bryce juga bakalan naik, karena Bryce itu menjadi alat pertukaran atau alat pembayaran di platform web 3 ini teman-teman ya. Jadi sekarang kita tidak bisa mengatakan bahwa Bryce gagal pump padahal platform web 3 ini rilis. Tidak bisa, karena ini baru rilis. Dan ini bukan exchange teman-teman ya, bukan exchange, tapi tempat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Tapi andaikan misalkan pada hari ini Bryce ini listing di Coinbase, bakalan ngepam karena mengikut FOMO karena dia listing. Nah, kan logikanya seperti itu teman-teman ya, logikanya seperti itu. Ini ya, kalau kita lihat harganya sekarang ini cukup naik sih teman-teman ya. Kita lihat Bryce ini naik lagi ya, 2,43%. Mudah-mudahan saja ya. Kemudian kalau kita cek di depth-nya di sini, nah ini dia. Sudah ada whale yang masuk ya. Ini ada garis memanjang ke atas ya. Ditarik dari sini, ditarik ke atas. Di sini kita lihat ya teman-teman ya, sepertinya ada whale yang masuk ya. Mudah-mudahan saja ngepam ya. Ini dia. Nah, ini kan kalau dia garis hijau ini naik ke atas, berarti yang melakukan pembelian ini adalah cuman satu orang. Nah, ini kan cuma satu orang, dia ngepam ke atas. Makanya di sini kita lihat harga dia naik teman-teman ya, dia naik 2,43%. Di sini ada whale yang menerima ya.
Nah, di sini kita lihat, sorry ya, di sini kita lihat, di sini ada pembelian ya, sehingga dia naik. Di sini kan dumping tadi teman-teman. Kemudian langsung diborong oleh retail di sini, kemudian well memancing dengan melakukan pembelian yang langsung ngepam di sini sehingga beras ini naik ke level 243 ya. Oke, efeknya ini apa? Efeknya pasti karena Bryce itu baru saja merilis web itu tadi, tapi kami tidak menjanjikan ya bahwa bakal ngepam tinggi. Kenapa? Karena memang web ini menunggu dulu investornya masuk. Apakah ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di marketplace ini, menjual membeli properti? Ya tergantung teman-teman, tergantung, kita tidak bisa memaksakan. Jadi kita tunggu 1-2 bulan lah teman-teman ya, 1-2-3 bulan apakah akan berefek, apakah pasar online-nya Beres ini bakalan laku di pasaran. Kalau laku ya tunggu saja ngepam ya, intinya kan seperti itu, logikanya seperti itu ya. Oke, tapi kita lihat di sini tiba-tiba ada pembelian well ya. Ini sudah semakin tinggi saja ya. Pembeliannya di sini lumayan tinggi loh teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan saja ngepam ya. Harapan admin sih seperti itu. Mudah-mudahan saja ngepam ya. Ini tertahan di level 243 teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau kita ke Twitternya ya. Nah, ini adalah salah satu get block ya, salah satu kemitraan daripada Bitgetbrace teman-teman ya. Oke. Teman-teman bisa memperhatikan di sini, kita lihat dulu di sini ya. Ini tadi roketnya tinggi sekali ya ini. Nah, ini tandanya sebenarnya adalah bahwa project itu bakalan rilis. Bukan Bryce-nya yang pump teman-temannya, bukan ya, tapi tanda roket ini yang diposting oleh developer Bitgetbrace, tandanya bahwa project mereka itu segera launching atau project mereka ini sudah lepas landas untuk untuk ditawarkan ke masyarakat, ditawarkan ke investor besar. Kan logikanya. Jadi kalau ada tanda roket seperti ini teman-teman, dalam dunia cryptocurrency tidak selamanya bakal pump. Nah, jadi kalau saya maknai ini, maksud dari developer Bitgetbrace memposting ini 7 jam yang lalu, sebenarnya tujuannya itu menandakan bahwa project Web3 mereka itu sudah launching, sudah bisa digunakan. Nah, inilah yang akan memancing investor untuk masuk ya. Tapi alhamdulillah teman-teman ya, di sini saya perhatikan di sini ada well loh teman-teman ya. Di sini ada well yang masuk ya, ada well satu orang yang masuk. Saya bisa tebak di sini ya, satu orang well yang masuk di sini. Mudah-mudahan saja ya ada kejutan Bryce ngepam, karena kita tidak tahu kapan koin token itu naik. Karena kalau kita menganalisis seperti ini sepertinya kita cuma menganalisis, padahal yang menentukan pasar itu sendiri. Bisa jadi teman-teman katakan turun tapi justru harganya naik. Kan logikanya seperti itu ya. Jadi intinya ya, kalau admin pribadi sih ya, fundamental dari Bryce itu bagus teman-teman ya, bagus ya. Tinggal kita bagaimana kita menggunakan Dior ya, tetap Dior maksudnya, artinya teman-teman tetap menggunakan uang dingin ya untuk melakukan pembelian di kripto, terutama Bryce, jangan menggunakan uang panas ya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Oke, logikanya seperti itu. Kemudian di sini juga ya teman-teman ya, perhatikan bahwa ada beberapa project juga sebenarnya yang dibangun oleh Bitgetbrace ya. Contohnya ini, Bryce ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan nodes yaitu GetBlock teman-teman ya. Kemudian kita lihat di sini, ya kita lihat di sini ya. Ini dia teman-teman ya. Nah, ini kita lihat analisis token supply dari PJTS dengan kapitalisasi pasar dari $100 ya, hingga $150 dan pasokan maksimal terbatas. Nah, Bitgetbrace ini berada di peringkat 4. Artinya apa? Bitget itu punya fundamental teman-teman ya. Bitget itu punya fundamental. Oke, semoga bermanfaat ya. Ingat tetap Dior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.